Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih pada pertemuan perdana konsep dasar evaluasi pendidikan. Ini video yang kedua. Kemarin di video pertama sudah kita bahas tentang tugas profesional seorang guru. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita ke kajian yang kedua. Kajian kita kemarin ada 6 ya. Sudah kita bahas yang pertama, tugas profesional guru, sudah cukup. Selebihnya silakan di dalam sendiri. Pada kesempatan ini kita lanjutkan yang kedua, yaitu evaluasi pembelajaran oleh guru kelas. Dalam artian ini guru kelas yang ada di sekolah dasar, karena memang di SMP, MTS, dan seterusnya yang lebih tinggi tidak ada guru kelas. Oke, ya. Bagaimana tugas profesional guru kelas dalam implementasi evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, dalam hari ini adalah sekolah dasar. Jadi tugas profesional guru kelas ini merupakan tugas yang bersifat simultan, ibarat mata rantai yang tidak terputus, satu sama lain saling terikat, saling terkait. Evaluasi pembelajaran ini sebagai alat untuk menginformasikan pencapaian hasil belajar peserta didik. Maka guru kelas dapat melaksanakan tugas profesionalnya pada evaluasi pembelajaran dengan menetapkan domain hasil belajar. Ya. Adapun domain hasil belajar ini ada 3, ada afektif atau sikap, ada knowledge atau pengetahuan, dan ada skill atau psikomotorik adalah keterampilan. Biasa saya sampaikan dalam bahasa saya sendiri yang singkat, ada 3H. Head, kepala, mewakili knowledge. Lalu heart, hati, mewakili sikap, sikap santun, sikap sopan. Dan H yang ketiga, hand, tangan, mewakili domain skill atau domain keterampilan. Dan 3 domain ini menjadi satu kesatuan yang harus diraih, harus diukur di dalam pelaksanaan atau implementasi evaluasi pembelajaran. Di samping itu, tugas profesional guru kelas dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan memperhatikan 5 dimensi yang disampaikan oleh Judith. Ya. Jadi pertama ada di assessment task, 2 ada di physical contact, ketiga ada di social contact, yang 4 ada di assessment result of form, dan terakhir ada di assessment kriteria. Yang pertama, assessment task atau tugas penilaian. Tugas penilaian merujuk pada aktivitas atau tugas spesifik yang diminta peserta didik untuk diselesaikan untuk menunjukkan pemahaman atau keterampilan dalam suatu topik tertentu. Contoh, siswa diminta menulis esai, menganalisis sebuah karya sastra, menyelesaikan serangkaian soal matematika misalkan, melakukan percobaan ilmiah, dan menulis laporan tentang temuan, membuat presentasi tentang sebuah peristiwa sejarah, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, physical contact. Ini adalah konteks fisik. Konteks fisik ini meliputi lingkungan di mana penilaian sedang berlangsung. Ini mencakup faktor seperti ruang fisik, sumber daya yang tersedia, waktu, kondisi fisik lainnya yang dapat mempengaruhi proses penilaian. Contoh, misalkan ruang kelas dengan meja yang disusun rapi untuk ujian tertulis. Ada laboratorium untuk melakukan percobaan. Ada lab komputer, misalnya seperti itu. Ya. Yang ketiga, social contact. Ini adalah konteks sosial. Konteks sosial ini adalah melibatkan interaksi
dan hubungan antara individu yang terlibat dalam proses penilaian. Ini mencakup guru, siswa, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan lainnya yang relevan. Contoh ini kerja kelompok yang kolaboratif di mana siswa mendiskusikan dan menyelesaikan masalah bersama, sesi tinjauan antar teman di mana siswa memberikan umpan balik satu sama lain, konferensi 1 lawan 1 antara guru dan siswa untuk mendiskusikan kemajuan siswa dan lain-lain. Berikutnya yang keempat adalah assessment result of form atau of form. Ini hasil atau bentuk penilaian. Hasil atau bentuk penilaian ini merujuk pada bagaimana hasil penilaian didokumentasikan atau disajikan. Ini bisa berupa nilai, bisa berupa skor, bisa berupa komentar umpan balik, bisa rubrik, atau cara lain untuk mengkomunikasikan hasil penilaian. Contoh, nilai pada raport, skor pada tes standar, umpan balik tertulis pada sebuah IC. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kelima adalah asesmen kriteria atau kriteria penilaian. Ini adalah standar atau tolok ukur spesifik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja siswa. Kriteria ini menentukan apa yang diharapkan. Kriteria ini menentukan apa yang diharapkan dari siswa dan memandu proses penilaian. Contoh, untuk tugas menulis, kriteria mungkin termasuk organisasi, kejelasan ide, penggunaan bukti, tata bahasa, dan seterusnya. Untuk percobaan ilmiah, misalkan kriterianya adalah meliputi pembentukan hipotesis, ada desain eksperimen, analisis data, penarikan kesimpulan, dan kualitas presentasi. Itu kira-kira. Itulah 5 dimensi yang harus diperhatikan oleh guru kelas pada saat guru kelas akan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Ya, 5 dimensi itu disampaikan oleh Yudit yang sudah saya urai satu persatu. Itulah tugas profesionalisme guru kelas dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Jadi dapat dilaksanakan dengan menetapkan learning outcome dari siswa dan memperhatikan dimensi pelaksanaan evaluasi pada setiap pembelajaran sehingga potensi dan karakteristik peserta didik dapat terasesmen secara optimal. Oke, itu kajian kita yang sub yang kedua ya. Sekarang kita masuk pada konsep dasar evaluasi pembelajaran. Sintak dari pembelajaran ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam pendahuluan, guru dapat memberikan orientasi, apersepsi, dan menarik minat agar siswa tertarik pada pelajaran ini. Sedangkan dalam kegiatan inti, guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri atau kelompok untuk melakukan observasi, asosiasi, explore, explain, elaborasi, dan komunikasi. Sedangkan dalam fase penutup, dapat melakukan konfirmasi dan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kajian kita. Evaluasi pembelajaran ini merupakan satu proses yang simultan dari kegiatan pengukuran dan penilaian. Pengukuran ini merupakan pemberian angka pada kriteria pembelajaran yang ditetapkan secara kuantitatif, sedangkan penilaian merupakan keputusan guru secara kualitatif terhadap hasil pengukuran. Sehingga pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini merupakan proses yang tidak dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Saya ingatkan kepada saudara, learning pyramid atau piramida pembelajaran, lecture itu ada 5%, ya. Ceramah maksudnya reading 10% yang dicapai oleh peserta didik, audiovisual 20%, demonstrasi 30%, diskusi 50%, praktis by doing, melakukan sesuatu 75%, tis ada 90%. Oke, jadi itu. Jadi semakin ke bawah, di mana siswa melakukan sesuatu, siswa sebagai guru mengajar temannya, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak skill yang dimilikinya.
Ya, piramidnya seperti itu. Saya ingatkan kepada saudara, mungkin saudara sudah mendapat dari mata kuliah yang lain ya. Dalam perkembangannya, pelaksanaan pembelajaran ini mengalami perubahan yang sangat progresif dan sangat revolusioner, disesuaikan dengan kebutuhan optimalisasi potensi peserta didik. Perubahan proses pembelajaran tersebut direkam oleh UNICEF sebagai lembaga pendidikan dunia, bahwa pembelajaran diarahkan mencapai pilar pembelajaran yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Jadi dari aspek teknologi pembelajaran, media pembelajaran berevolusi, bahkan berevolusi dari penggunaan blackboard menjadi whiteboard, dan sekarang menjadi proyektor, menjadi infokus, pakai internet, pakai video, pakai laptop, pakai e-learning, dan seterusnya. Yang dulu ini hal-hal yang elit ya, sekarang sudah biasa, anak-anak di SD pun sudah diajari seperti itu. Jadi hasil yang diharapkan, peserta dapat menjadi peserta didik yang memiliki kompetensi yang integral, yang menyeluruh, baik soft skill, baik hard skill, baik sikap, baik pengetahuan, juga baik keterampilan. Penggunaan istilah pembelajaran ini merupakan hasil revolusi pemikiran yang sangat progresif, yang mengubah paradigma proses belajar mengajar, yang dulu fokusnya pada guru, sekarang beralih student center, berfokus pada peserta didik. Ini suatu yang luar biasa ya. Jadi membelajarkan siswa. Kalau dulu kan teacher center, guru yang aktif, siswa hanya pasif mendengar. Sekarang siswa yang aktif, student center, jadi active learning sekarang. Jadi ini paradigma yang luar biasa, yang menciptakan pembelajaran aktif, yang menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 103 tahunnya 2014 tentang standar proses, bahwa pembelajaran ini adalah proses interaksi antar peserta didik atau antara siswa dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi tidak hanya searah dari guru ke siswa, tapi juga dua arah, dari guru siswa dan siswa ke guru, bahkan multi arah, dari siswa juga ke siswa, dari siswa ke sumber belajar. Itulah paradigma pembelajaran saat ini. Jadi dimensinya lebih banyak, diharapkan siswa lebih aktif. Tidak hanya siswa pasif mendengar ceramah guru, tapi siswa juga lebih bertanya, boleh melakukan sesuatu, bahkan antar siswa pun ada sebuah komunikasi ya. Kira-kira begitu. Proses interaksi dalam pembelajaran yang diamanatkan oleh Permen di atas, Permen 103 tahun 2014, tentang standar proses ini sebagai berikut. Jadi 1, interaktif dan inspiratif. 2, menyenangkan. 3, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Bersifat kontekstual, kolaboratif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Sesuai bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik ya. Dari karakteristik di atas lahir berbagai pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi terciptanya proses pembelajaran yang berorientasi aktivitas peserta didik, seperti ada PAKEM ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ada CTL, Contextual Teaching and Learning. Ada Collaborative Teaching and Learning. Ada Problem Based Learning. Ada Project Based Learning. Ada Active Learning. Ada Cooperative Learning. Ada Quantum Teaching and Learning. Ada Inquiry Learning. Ada Discovery Learning. Ada Scientific Based Learning. Banyak. Silakan Anda dalami. Saya sampaikan kulit-kulitnya saja ya. Saya kenalkan istilah saja, saudara yang mendalami, karena ini memang bukan bagian mata kuliah ini. Itu ya.
Dalam kurikulum 2013, pengalaman belajar berorientasi aktivitas peserta didik diorganisir dalam kegiatan belajar mengajar 5M. Ya. Kegiatan pembelajaran berbasis 5M ini merupakan adopsi dari proses scientific approach, dari proses pendekatan saintifik ya, di mana 5M itu yaitu mengamati, observing, ya, menanya, questioning, lalu mencoba exploring, menalar, associating, dan mengkomunikasikan, communicating. Jadi pada kurikulum 2006, pengalaman belajar peserta didik diorganisir dengan berbasis EE ya, jadi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang perlu saudara pahami, yang pertama bahwa evaluasi dan pembelajaran ini sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, baik waktu maupun tujuannya. Lalu yang kedua, waktu pembelajaran berlangsung dapat melakukan evaluasi pembelajaran, dapat melakukan penilaian, misalnya dengan observasi, dengan pengamatan sikap peserta didik, observasi terhadap pengetahuan dan partisipasi aktif peserta didik ini bisa dilakukan. Yang ketiga, penilaian dan pembelajaran ini sering dipisahkan dalam waktu dan tujuan. Artinya, penilaian dapat juga dilakukan setelah selesai pembelajaran. Bisa juga dilakukan pada saat pembelajaran. Yang jelas, evaluasi ini merupakan sebuah proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan itu dapat dicapai. Jadi informasinya ya diperoleh dari evaluasi ini. Jadi ada 3 pokok pemahaman ini yang harus dipahami oleh mahasiswa. Jadi yang pertama, evaluasi dan pembelajaran satu-satu utuh, nggak bisa dipisahkan, baik waktu maupun tujuannya. Penilaian bisa dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, mengamati partisipasi aktif siswa misalkan. Bisa juga dilakukan terpisah setelah pembelajaran selesai, bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu. Bahwa evaluasi pembelajaran ini merupakan satu proses atau suatu kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Itu evaluasi ya. Dalam melakukan evaluasi ini ada 7 unsur, ada 7 elemen penting yang harus diperhatikan ya. 1, penentuan fokus yang akan dievaluasi. Tahap ini melibatkan penentuan tujuan atau area spesifik yang akan dievaluasi. Fokus dapat berkaitan dengan aspek tertentu dari pembelajaran, seperti ketercapaian tujuan pembelajaran, efektivitas metode pengajaran, atau juga kepuasan siswa. Yaitu yang kedua, penyusunan desain evaluasi. Pada tahap ini, saudara merencanakan bagaimana evaluasi akan dilakukan, termasuk pemilihan metode, pemilihan instrumen, pemilihan teknik yang sesuai dengan tujuan evaluasi. Berikutnya adalah pengumpulan informasi. Ini tahap di mana informasi diperlukan untuk evaluasi dikumpulkan. Informasi dapat diperoleh melalui berbagai cara. Bisa observasi, bisa wawancara, bisa pakai kuesioner, bisa pakai tes, ya bisa portofolio ya, dokumentasi kerja. Tahap berikutnya ada analisis dan interpretasi informasi. Jadi setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasi informasi tersebut. Proses analisis melibatkan pengolahan data untuk identifikasi pola, tren, atau temuan yang relevan dengan tujuan evaluasi. Lalu langkah yang kelima, pembuatan laporan. Jadi hasil evaluasi kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Laporan ini harus jelas, informatif, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Jadi informasi yang disampaikan ini harus relevan dengan tujuan evaluasi dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan. Ya. Yang keenam adalah pengelolaan evaluasi. Pengelolaan evaluasi ini melibatkan
pengaturan sumber daya, waktu, dan proses evaluasi secara keseluruhan. Ini termasuk perencanaan jadwal, alokasi anggaran, koordinasi dengan tim evaluasi, pemantauan terhadap kemajuan evaluasi. Dan yang terakhir, langkah terakhir ada evaluasi untuk evaluasi. Jadi proses evaluasinya perlu dievaluasi, maksudnya begitu. Ini melibatkan refleksi terhadap keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan evaluasi. Jadi evaluasinya itu perlu dievaluasi, kira begitu ya. Serta identifikasi area-area mana, sisi-sisi mana yang ke depan masih perlu diperbaiki. Itulah 7 elemen yang harus dicermati di dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini 3 istilah yang berbeda ya. Tapi seringkali kita kacaukan ya. Ini istilah yang berjenjang ya. Jadi pengukuran ini lebih merujuk pada proses pengumpulan data atau informasi terkait kinerja, kemampuan siswa. Biasanya ini menggunakan instrumen atau metode tertentu. Pengukuran ini cenderung lebih fokus pada aspek yang bersifat kuantitatif dan objektif dari pembelajaran. Misalnya menggunakan tes untuk mengukur kemampuan siswa terhadap pemahaman siswa tentang konsep matematika misalnya. Sedangkan penilaian ini jenjang berikutnya ya. Setelah pengukuran dilakukan, diadakan penilaian. Penilaian ini memberikan sebuah interpretasi dan penggunaan informasi untuk mengambil keputusan tentang kemajuan belajar siswa. Ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Ini tentu diawali dengan pengukuran, terus penilaian, baru evaluasi. Jadi evaluasi ini melibatkan proses analisis yang lebih mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh dari pengukuran dan penilaian. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kelemahan atau dampak dari program kegiatan pembelajaran. Nanti kita beri contoh dengan angka biar saudara mahasiswa mudah memahaminya 3 istilah ini. Jadi ada istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ada measurement, ada assessment, dan ada evaluasi. Ini berbeda, tapi ini sebuah hierarki ya. Ini sebuah tingkatan. Ada juga yang menjelaskan bahwa pengukuran ini diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria yang telah ditentukan, sedangkan penilaian ini merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi ini merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku yang diperoleh hasil pengukuran dan penilaian, sehingga memang evaluasi ini mencakup kedua-duanya ya, mencakup kedua-duanya. Mari bersama-sama kita perhatikan tabel ini. Ini ada 3 siswa, namanya Admi, Esfa, dan Tasri. KKM-nya 75, jadi patokan yang ingin diraih 75. Jumlah soal ada 20. Lalu pada saat diadakan pengukuran, Admi salah 3, betul 17. Esfa salah 8, betul 12. Tasri salah 2, betul 18. Angka 17, 12, dan 18 inilah contoh pengukuran. Ya, contoh pengukuran. Lalu penilaiannya, 17 nilainya berapa? Berarti ya 17 jumlah yang betul dibagi jumlah soal yang 20 kali 100, 85. Nilainya apa? Sangat baik karena melebihi KKM. KKM-nya 75, nilainya 85, sangat baik. Lalu yang kedua, ESPA. Pengukurannya 12, nilainya berapa? Ya 12 dibagi jumlah soal 20 kali 100, mendapat nilai 60. Karena kurang KKM ya berarti nilai kurang bagus ya. Terus yang ketiga, Tasri. Ini kasusnya sama dengan Admi ya. Dia meraih angka di atas KKM, betul 18 dibagi 20 kali 100, nilainya 90, sangat bagus. Itu penilaian. Lalu evaluasinya apa? Oh, untuk Admi sudah tuntas atau sudah lulus. Untuk Esfa tidak lulus atau tidak tuntas karena di bawah KKM, di bawah patokan yang ingin kita raih. Sedangkan Tasri nilainya 90,
evaluasinya dia adalah sudah lulus atau sudah tuntas. Apa follow up-nya? Yang tuntas ada pengayaan. Yang belum tuntas ada remedial teaching. Ya, diingat-ingat, bukan remedial test tapi remedial teaching. Setelah diadakan remedial teaching, maka ditutup dengan kegiatan remedial test. Itulah beda antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi cukup jelas seperti itu. Dan juga tentang tindak lanjut. Jadi contoh ini memperjelas konsep kita tentang perbedaan tiga hal tersebut. Kita pada kesimpulan, kita bisa merangkum bahwa evaluasi pembelajaran ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang sistematis dalam mengumpulkan segala informasi tentang pembelajaran untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan sebagai upaya perbaikan dari objek tersebut dengan menggunakan kriteria tertentu secara kualitatif. Ya. Jadi evaluasi pembelajaran ini adalah sebuah proses pengambilan keputusan terhadap suatu tujuan pembelajaran yang mengacu pada kriteria. Nah, kriteria di sini adalah KKM. Ya. Dan evaluasi ini dilakukan setelah pengukuran dan penilaian. Ini video bagian kedua, nanti kita lanjut yang terakhir, video bagian ketiga dari konsep evaluasi pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.